Informasi yang berikut ini Ustaz, di mana ada sebuah mobil ambulans yang baru saja mengantar pasien COVID-19 ke rumah sakit dirampok komplotan begal di Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu. Selain menggasak telepon seluler dan uang tunai, para pelaku juga menggasak alat kesehatan di dalam ambulans. Ambulans inilah yang jadi sasaran begal sekelompok orang di Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu. Saat dirampok, ambulans milik Public Safety Center atau PSC Kabupaten Rejang Lebong itu baru saja usai mengantarkan pasien COVID-19 ke Rumah Sakit Argunda Lubuk Linggau. Dalam perjalanan kembali Sabtu dini hari lalu, ambulans yang berisikan sopir dan seorang perawat perempuan itu mengalami pecah ban. Ketika sang sopir mengganti ban, datanglah 7 orang mengendarai sepeda motor dan pura-pura menawarkan bantuan. Padahal mereka ternyata merupakan komplotan begal. Pada intinya mau menawan diri untuk membantu, kemudian nggak tahu ditodong. 3 orang itu di supir, 4 orang itu di petugas perawat yang cewek di depan. Ditodong satu di sini untuk perempuan. Sajam. Peristiwa ini lantas diunggah di media sosial dan mengundang keprihatinan berbagai pihak. Dalam kejadian tersebut, alat tensi digital, 2 telepon genggam serta uang transport para korban sekira Rp150.000 dirampas. Kini polisi tengah memburu para pelaku. Kalau untuk masalah identitas pelaku, itulah sudah dikantongi oleh petugas. Tinggal kita melakukan pengejaran. Iya, betul. Sementara itu, kedua korban kini masih mengalami trauma akibat kejadian tersebut. Ferry Susanto melaporkan dari Rejang Lebong, Bengkulu. Astagfirullahaladzim, mobil ambulans yang seharusnya jadi kendaraan yang diprioritaskan bahkan dilindungi justru jadi sasaran kejahatan begal. Saya nggak habis pikir benar-benar ada orang yang hatinya tertutup seperti para pelaku begal yang tadi di informasi tadi. Nah Ustadz, kita sebagai manusia supaya hatinya jangan sampai nauzubillahi min zalik tertutup seperti para pelaku itu, apa yang harus kita isi Ustadz? Ya Allah, ini adalah satu hal yang miris kita melihat apa yang terjadi. Karena bagaimana mungkin seseorang dengan teganya melakukan pengerusakan atau melakukan begal terhadap kendaraan yang notabene untuk membantu sesama kita, khususnya di masa COVID-19. Diingatkan oleh Nabi SAW bahwa berbuat aniaya adalah merupakan kegelapan nanti di hari kiamat. Inna zulma zulumat yaumal qiyamah. Kenapa seseorang tega melakukan perbuatan jahat, perbuatan nista? Yang pertama, jika seseorang hatinya tertutup, maka ia tertutup dari kebaikan. Untuk itu selalu kita mohon kepada Allah, Allahumma nawwir qulubana. Ya Allah, sinari, ya Allah, terangi selalu hati kami. Karena jika hati baik, kata Nabi, maka baiklah seluruh perilakunya. Namun jika hati itu kotor, jika hati itu buruk, maka buruklah perilakunya. Karenanya kita perlu terus-menerus membersihkan hati, mensucikan jiwa. Caranya adalah dengan banyak mengingat Allah, menghadiri majelis-majelis ilmu, mengikuti kebaikan-kebaikan. Atau kata Nabi pula, bagaimana melembutkan dan membersihkan hati dengan banyak mengingat kematian. Dengan banyak ikut melakukan prosesi jenazah, mengkuburkan, ikut memandikan atau mengkafankan, mudah-mudahan itu dapat melembutkan hati. Yang kedua, hati ini adalah pangkal kebaikan atau pangkal keburukan. Karena ini pangkal, maka itulah menjadi fondasi dalam kehidupan ini. Illa man atallah fi qalbin salim. Sampai Allah menyebutkan, sungguh surga nanti itu diperuntukkan bagi hati-hati yang bersih. Manakala belum bersih hatinya, maaf, ia tidak boleh masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah pula dengan orang yang meninggal dunia. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai orang yang jiwanya tenang. Ketenangan ini menunjukkan kebersihan hatinya, menunjukkan kejernihan jiwanya. Orang yang hatinya bersih, maka ia akan tidak melakukan perbuatan nista. Dan yang ketiga, bagaimana kita membersihkan hati sehingga kita dapat menahan emosi kita dengan selalu mengingat akibat-akibat perbuatan dosa kita. Perbuatan dosa itu akibatnya di dunia, akibatnya untuk kita, bahkan bisa jadi akibatnya untuk orang lain, keluarga kita.
juga untuk saudara-saudara kita. Hindarilah perbuatan apapun yang itu akan merusak hati, mengotori hati, yang akan berdampak pada keburukan-keburukan, apalagi kegelapan-kegelapan nanti di yaumil qiyamah kelak. Na'udzubillah min dzalik. Nauzubillah min zalik. Tapi Allah itu kan maha pemaaf ya Ustaz. Kalaupun nanti para pelaku begal ini mereka bertaubat, apa yang selayaknya atau sejatinya mereka lakukan agar taubat mereka diterima oleh Allah Ustaz? Ya, begal ini kan berkaitan dengan pihak lain, dengan orang lain. Ada hak yang mereka ambil, atau ada hal yang mereka tahan, yang mereka halangi. Maka mau tidak mau, sesuai dengan hadis Nabi, orang yang ingin taubatnya diterima, kalau itu berhubungan dengan hak adami, hak manusia, maka ia wajib meminta maaf. Jika ada hak yang terambil, ia mengembalikan haknya. Ia terus-menerus melakukan kebaikan-kebaikan pada orang yang dahulu diperlakukan tidak baik. Di sini mobil ambulan tentu, apa yang dia ambil, ia kembalikan. Ia penuhi hak-hak orang yang akan memanfaatkan mobil ini. Kemudian ia melakukan banyak kebaikan-kebaikan. Setelah itu ia membantu semua yang akan memanfaatkan mobil ambulan, sehingga insya Allah kesalahannya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, sebenarnya banyak cara yang bisa dilakukan untuk menebus kesalahan setiap manusia ya Ustaz. Asalkan kita memang mau dan ada niat untuk menebus itu semuanya. Masya Allah.